Memutuskan untuk tetap menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan momen ini Tuhan. Ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, mari kita katakan sekali lagi sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan kitab 1 Korintus, firman Tuhan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudaraku yang diberkati, jemaat di Korintus ini ada 4 sampai 5 persoalan besar yang dihadapi jemaat di Korintus, sehingga ketika ada orang Chloe memberitahukan masalah-masalah di Korintus ini, Rasul Paulus menulis suratnya. Jadi dia menulis suratnya. Dia pernah menginjil di sana dan dia tinggalkan jemaat yang ada di sana. Mereka sudah bertumbuh. Tapi ada masalah yang dia merasa perlu untuk memberikan nasihat. Yang pertama, persoalan perpecahan. Dalam 1 Korintus 1 hingga 4, masalah perpecahan yang Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Itu adalah ayat yang populer di sana. Dan kemudian dari masalah itu, Paulus memberikan nasihat supaya mereka bersatu. Juga ada masalah kejatuhan dalam seks karena mereka adalah orang-orang yang masih banyak yang masih memiliki penyembahan-penyembahan berhala, menyembah patung, menyembah dewa-dewa, dan ada pola hidup seks bebas yang masih berkembang di sana. Sebab itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan untuk motivasi menjaga integritas, dijauhkan dari dosa-dosa seksual. Masalah besar yang berikutnya adalah masalah orang-orang yang sudah bertumbuh, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, mereka saling menjaga satu dengan yang lain, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang masih makan makanan yang haram. Tetapi kemudian Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka harus hidup saling mengasihi. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 13, saudara, muncullah ayat-ayat yang populer tentang bagaimana kasih itu sabar, murah hati, menutupi kesalahan, kasih itu menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan karena pertemuan-pertemuan jemaat itu juga Paulus mengajarkan untuk mereka tinggal di dalam kasih. Karena mereka penuh dengan karunia-karunia roh. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat bertumbuh dalam karunia-karunia roh. Lalu persoalan kebangkitan, Paulus menegaskan supaya jangan sampai sia-sia kepercayaan mereka bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Dan supaya jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan yang dari 1 Korintus, saudara, ayat 1 hingga ayat yang seterusnya, saudara, pasal 1 dan seterusnya. Ayat-ayat populer yang ada di 1 Korintus adalah di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, oleh karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung-Nya. Ayat yang populer yang berikutnya tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dan ayat yang selanjutnya adalah 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah karena lebih celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudaraku yang diberkati, topik dari 1 Korintus 13 ini bagaimana orang-orang Kristen yang ada di sana harus bertahan oleh karena maraknya penyembahan berhala, tapi mereka jemaat yang sangat bertumbuh. Ketika mereka menjadi jemaat yang sangat bertumbuh, sangat jomplang sekali dengan ada jemaat-jemaat yang tidak mengenal Tuhan dan jemaat-jemaat yang masih melakukan penyembahan berhala. Oleh sebab itu dibutuhkan kasih untuk menjadi jembatan bagi jemaat-jemaat yang sudah sangat bertumbuh dan jemaat-jemaat yang masih melakukan penyembahan berhala. Nah, saudaraku yang diberkati, pagi hari ini saya akan memberi judul pemberitaan firman Tuhan, yaitu jemaat di Korintus harus memiliki dasar pelayanan yang benar yang berpusat kepada Kristus. Kita membacanya dari 1 Korintus 1 hingga 1 Korintus 5. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 1 itu berbicara tentang bagaimana jemaat itu harus bertumbuh karena maraknya perpecahan yang ada di sana. Ada banyak golongan-golongan yang melayani dan itu mengakibatkan perselisihan yang tajam di sana. Ayat 11 hingga ayat 18. Bab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Nah, Chloe ini yang menyampaikan masalah-masalahnya kepada Paulus tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang kumaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau Petrus, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Saudara, perpecahan itu marak terjadi pada jemaat yang ada di Korintus. Sampai hari ini perpecahan masih menjadi isu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Saudara, janganlah kamu sesama saudara itu saling pecah belah. Saudara, dan jemaat di Korintus ini mereka terjadi perpecahan karena mereka memiliki doktrin yang pemahaman yang berbeda. Siapapun yang menjadi pemimpinmu, pasti ada caranya yang berbeda di dalam membimbing engkau dalam ketaatan. Pada waktu itu ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, atau yang merasa dari golongan Kristus, yang mereka sendiri memiliki pemahaman-pemahaman yang jauh berbeda. Nah, saudara, ketika terjadi pemahaman yang berbeda, jemaat Tuhan itu harus back to the Bible, harus kembali kepada Alkitab. Alkitab bukanlah firman Tuhan yang kuno, tetapi Alkitab berisi kebenaran-kebenaran yang tidak dapat terbantahkan, saudara. Sudah teruji ribuan tahun bahwa Alkitab itu sangat populer. Makanya Paulus berkata, jangan engkau menyebut dirimu dari golongan Paulus, Apolos, Kefas. Saudara, perpecahan yang terjadi di dalam gereja oleh karena mereka lebih mengutamakan background sinode, background gereja, atau background teologi, background doktrin mereka yang mereka menganggap lebih baik daripada yang lain. Padahal, saudara, siapapun kita, ketika kita mengatakan kita orang yang percaya kepada Kristus, kita harus kembali kepada pengajaran Kristus. Paulus berkata, aku bersyukur tidak ada yang kubaptis di antara kamu selain Kristus dan Gaius dan juga keluarga Stefanus. Jadi saudara, kita dapat bermegah bukan karena pengajaran-pengajaran yang kita punya, tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan dan kita telah diselamatkan. Saudara, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak selamat, saudara. Saudaraku yang diberkati, mereka yang akan binasa, itu pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Memikul salib, menyangkal diri, saudara, itu merupakan kebodohan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada kebenaran dan pada keselamatan, salib itu adalah kekuatan. Itu sebabnya, saudara, jangan memiliki doktrin-doktrin yang menjadi alasan sebuah perpecahan. Tapi biarlah kita dengan penuh kasih, kita merendahkan dan saling menerima. Itu sebabnya isu yang paling penting, nasihat yang paling penting di dalam kitab 1 Korintus ada di 1 Korintus 13. Itu orang harus hidup dalam kasih. Perbedaan disatukan dengan kasih. Perpecahan disatukan dengan kasih. Saudara, menghakimi disatukan dengan kasih. Dan ketika kita tidak percaya kebangkitan disatukan dengan kasih, bahwa Allah akan membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Korintus ini, kalau dasar kita adalah kasih, maka kita akan bertumbuh di dalam segala hal. Perpecahan ini oleh karena mereka tidak memiliki dasar yang teguh. Perpecahan ini terjadi karena masing-masing merasa diri benar. Perpecahan ini terjadi karena masing-masing ingin menghakimi satu dengan yang lain. Perpecahan ini terjadi karena tidak ada orang yang mau mengalah dan hidup di dalam keangkuhan kesombongan. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan jemaat yang bertumbuh dengan karunia-karunia roh yang begitu luar biasa. Tanpa dasar yang benar, jemaat Tuhan, siapapun dia akan goyah. Saudaraku yang diberkati, saya tidak tahu latar belakang Anda ada dari gereja mana, tetapi kalau kita menyembah dalam satu roh, satu iman, maka Tuhan akan melawat kita dengan satu keyakinan iman bahwa kita itu sama di mata Tuhan. Dan saudara, kalau kita punya dasar pemahaman yang teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan terombang-ambing. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, perpecahan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, bahkan ada perjinan-perjinan yang terjadi, tapi kalau dasarnya benar, dasarnya Kristus, dasarnya kasih, maka jemaat Tuhan itu akan bertumbuh di dalam iman. 1 Korintus 3, firman Tuhan berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang-orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Ini penting saudara untuk kita melihat bahwa kita mungkin ketika kita bertumbuh misalnya dengan kita bertobat lahir baru dengan pendeta A. Waktu kita bertumbuh mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, kita bertumbuh dengan pendeta B. Lalu kita ketemu lagi dengan pendeta C. Kita ketemu lagi dengan pendeta D. Semuanya ketika mereka berpusat kepada ajaran Kristus itu semuanya baik. Semuanya penting. Dan Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat di Korintus, dia tinggalkan jemaat itu kepada Paulus, kepada Kefas, kepada guru-guru pengajar-pengajar yang lain. Dan bukan berarti mereka harus saling membenarkan satu dengan yang lain karena mereka merasa ada Paulus yang benar, ada Kefas yang benar, ada Apolos yang benar. Mereka semua, Paulus dan kawan-kawan, adalah para rasul. Mereka adalah ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar. Lalu ada orang lain membangun di atasnya. Ada Apolos, ada Kefas, dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan pada kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pastikan engkau bertumbuh bersama dengan orang-orang yang ahli dalam cakap meletakkan dasar. Jadi saudara kalau cari hamba Tuhan yang meletakkan dasar yang benar. Dasar yang benar itu ya Kristus. Saudara kalau ketemu dengan ahli bangunan, dia akan tahu, oh ini rumah ini pondasinya nggak benar, dia pasti gampang roboh. Cara membuat tiangnya, strukturnya, kolomnya, cara dia menggali pondasinya itu bagaimana, cara dia membuat bangunan itu dari mana, urut-urutannya pembuat bangunan itu dari mana, yaitu dari pondasi, kemudian tiang-tiang struktur, ada kolom, ada balok, dan ada ring balok dan lain sebagainya. Orang yang cakap membangun, mereka akan tahu ini orang ini dasarnya teguh atau enggak. Jadi saudaraku yang diberkati, Tuhan kiranya menolong engkau dipertemukan dengan rasul-rasul, para nabi, guru-guru yang cakap meletakkan dasar. Baru setelah itu ketika dasarnya udah benar, baru kita membangun di atasnya. Dasar yang benar itu apa? Dasar yang benar itu Kristus. Lalu seseorang yang percaya itu tidak hidup oleh karena kemampuannya, tetapi kalau dia sudah lahir baru, ini yang paling penting. Percaya Yesus lahir baru. Kitab Roma itu kita harus pelajari dengan benar. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka engkau akan diselamatkan. Dan dasar-dasar yang harus kita pegang adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ingatlah ini dalam ayat 12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara yang diberkati, apapun yang kita bangun, kita akan ketemu dengan api. Apapun yang kita bangun, pasti akan ketemu dengan ujian. Apapun yang kita bangun, kalau kita membangunnya dengan dasar yang benar, pasti tidak akan terbakar. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Saudara pengen mendapat upah? Bangunlah dasar yang teguh, dasar yang benar, maka engkau akan tahan uji. Dasar yang benar, orang kalau mau percaya bukan sekedar rajin masuk gereja, bukan sekedar rajin melayani, tapi dia lahir baru tidak. Ada Yesus tidak dalam hatinya. Dasarnya adalah dia mengalami pembaharuan di dalam roh. Tanpa pembaharuan di dalam roh, orang berkata-kata di dalam kebenaran firman Tuhan, atau orang mengusir setan, itu bahkan iblis ketawa. 7 anak-anak Skewa, mereka berkatakan ini adalah hamba-hamba yang maha tinggi. Tetapi kemudian iblis mengenal mereka. Aku mengenal Paulus, aku kenal Yesus, aku kenal. Engkau siapa? Lalu mereka menggagahi orang-orang yang tidak kenal Tuhan tersebut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, upah yang dia peroleh. Jika terbakar, dia akan rugi. Ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka aku akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika seseorang tidak mengenal Roh Allah, berarti mungkin tidak ada roh di dalam dia. Jika seseorang tidak mengenal Roh Allah dalam hidupnya, berarti dia bukanlah orang percaya.
Karena seseorang yang percaya pasti dasarnya Kristus. Orang yang percaya pasti dasarnya dia memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Dan tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Pengenalan yang benar tentang Tuhan membuat kita menghargai sungguh-sungguh tubuh kita. Jemaat di Korintus yang sudah mengalami lahir baru tidak dapat lagi menajiskan tubuhnya karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Ketika dia berzina, dia sedang merusakkan bait Roh Kudus dengan kenajisan yang ada. Makanya penting untuk saudara mengingat, katakan begini, engkau adalah bait Roh Kudus. Di dalam hidupmu diam Roh Allah. Ketika Roh Allah diam di dalam kehidupanmu, hormati tubuhmu, hormati caramu berpikir, hormati bagaimana tubuhmu akan beraktivitas. Jangan menajiskan tubuhmu, karena Roh Allah diam di dalam engkau. Makanya dasarnya harus benar dulu. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kalau kita percaya Yesus yang menyelamatkan kita, kita tidak akan menajiskan tubuh kita. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah memiliki banyak karunia dan lahir baru, tetapi ada yang tidak mengetahui kebenaran dan menajiskan tubuhnya dengan rupa-rupa persyabulan, rupa-rupa perjinahan, dan Tuhan tidak berkenan. Makanya kalau dasarnya adalah Kristus, Kristus itu memberikan rohnya tinggal dan diam di dalam kita. Dan ketika rohnya tinggal dan diam di dalam kita, kehendak kita pasti adalah kehendak yang kudus. Kehendak kita pasti ingin memuliakan Tuhan. Kehendak kita pasti adalah kehendak Tuhan. Makanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, dia tahu Roh Kudus diam di dalam dia akan menghormati kekudusan Roh Tuhan, dia akan menjaga tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Orang yang membinasakan bait Roh Kudus, Tuhan juga akan membinasakan dia. Sebagaimana kita menghargai firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah tidak akan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak Allah pasti tidak akan menyembah berhala. Anak-anak Allah tidak akan menajiskan tubuh, jiwa, dan rohnya. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini, bahwa mari kita membangun dasar yang teguh, dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sebagai landasan. Jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jikalau pekerjaan yang dibangun itu tidak tahan uji, maka kita akan terbakar. Saudaraku, entahkah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kiranya pekerjaan kita tidak terbakar. Amin. Bapak di surga, kami rindu kami memiliki dasar yang teguh. Kami menghormati, menghargai tubuh kami sebagai bait Roh Kudus. Kami tidak menajiskannya dan kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan Roh Kudus. Kami berdoa pada pagi hari ini. Kami akan membangun di atas dasar emas atau perak. Bukan kayu, bukan jerami yang mudah terbakar. Bukan sesuatu yang membuat kami gampang diombang-ambingkan. Tapi biarlah kami dibangun atas dasar pengajaran nabi-nabi dan para rasul dengan dasar yang teguh, dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang tidak mudah tergoncangkan. Dasarnya adalah Kristus, dan bagaimana Engkau telah mencurahkan Roh-Mu di dalam hati kami bagi kami yang percaya. Kami tidak menyia-nyiakan Roh-Mu, kami tidak mendukacitakan Roh-Mu, kami menjaga kekudusan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab barang siapa membinasakan bait Allah, maka Tuhan pasti akan membinasakan dia. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kasih karunia Tuhan menolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bimbing kami dalam ketaatan melakukan firman. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu dilindungi, dijagai. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Keluar masukmu dilindungi dan dijagai. Tuhan kiranya memberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas and God bless you. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.